Setelah awal musim yang begitu buruk bagi Aston Martin, bisa membawa 1 poin lewat Fernando Alonso di Monaco memang bisa disetarakan dengan prestasi podium bagi mereka. Tapi itu tidak menghilangkan begitu saja akar masalah yang ada di Aston Martin, karena faktanya, performa mereka malah semakin buruk dalam beberapa race belakangan ini. Situasi masih jauh dari kata layak, baik itu dari performa EMR26 yang masih sekedar bisa survive di setiap balapannya, dan itu pun masih belum bisa mereka capai dengan problem reliabilitas yang tak kunjung improve. Fernando Alonso dan Lance Stroll masih habiskan mayoritas balapan di barisan juru kunci, yang bahkan di atas kertas mereka malah semakin tertinggal dari Cadillac. Sejak GP Monaco, posisi kualifikasi duo Aston Martin selalu ada di posisi paling dasar dan di belakang Cadillac. Gap waktunya juga semakin lebar, dengan rata-rata sejak GP Kanada selisih waktu Aston Martin ke Cadillac bisa lebih dari 0,6 detik lebih pelan, yang menunjukkan seberapa jauh mereka tertinggal saat ini. Cadillac sejak GP Miami sampai GP Austria memang sangat rajin keluarkan upgrade komponen aerodinamika dan sasis yang membuat mobil mereka jauh lebih dikembangkan daripada Aston Martin, yang sama sekali belum keluarkan upgrade aero sejak Australia. Tapi Cadillac adalah tim yang baru menetas musim ini, sedangkan Aston sudah punya sejarah panjang di F1 dan fasilitas mereka merupakan salah satu yang paling besar di grid saat ini. Andai Sergio Perez tidak dihukum penalti, maka dialah yang berhak mendapatkan poin di GP Monaco karena dia finish di depan Alonso. Kalah dari Cadillac dalam pengembangan mobil jelas merupakan hal yang memalukan bagi skuad Lawrence Stroll dan Adrian Newey yang digadang-gadang dengan ambisi besar mereka di regulasi baru bersama Honda. Terlambatnya pengembangan mobil dengan wind tunnel yang ternyata baru bisa dipakai pada bulan April tahun lalu, dan terlambatnya Adrian Newey datang ke tim jadi alasan yang membuat EMA26 jadi underdeveloped. Masalah diperparah dengan mesin Honda yang jauh dari kata memuaskan, yang disebabkan karena kualitas SDM yang tak lagi sama seperti pengembangan mesin di regulasi sebelumnya. Keputusan pelin-pelan mereka sebabkan banyaknya engineer Honda yang dicaplok oleh RBPT, Mercedes, dan Ferrari, yang akhirnya membuat mereka harus membangun ulang divisi mesinnya untuk proyek 2026. Masalahnya adalah ternyata cuma 20% dari proyek 2026 Honda diisi oleh orang-orang bekas di proyek sebelumnya, dan sisanya adalah rekrutan baru yang tidak punya pengalaman membangun mesin F1 dari nol. Timing Honda dalam pengembangan mesin 2026 juga terbilang sangat mepet karena mereka adalah pabrikan terakhir yang konfirmasi partisipasinya dalam regulasi baru. Kombinasi Honda yang tidak lagi sama serta terlambatnya pengembangan mobil jelas sudah jadi skenario terburuk bagi Aston Martin dalam memulai musim 2026. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa setelah 9 balapan berjalan situasinya bukannya membaik dan malah makin kacau. Upgrade mobil tidak kunjung datang, performa mesin masih seperti keong, dan reliabilitasnya cuma bisa mengandalkan kekuatan doa supaya bisa finish. Pada GP Inggris kemarin, pada kualifikasi sprint, top speed mereka terpaut 8-16 km per jam dari tim-tim lain, dan bagaimana bisa berharap Aston Martin bisa kompetitif kalau defisit performa di lurusan saja sampai sejomplang ini. Reliabilitas juga masih buruk, di mana Honda masih alami banyak trouble di sekitaran baterai dan getaran mesinnya belum benar-benar hilang. Yang paling membuat heran dari Aston Martin adalah performa aero serta sasis mereka di tikungan juga sangat buruk dan menambah berantakan handling mobil dengan defisit performa yang makin besar. Mobil EMR26 di Silverstone kemarin sempat viral dengan understeer yang sangat parah, di mana Lance Stroll sampai harus memutar setirnya sampai mentok untuk libas tikungan cepat. Hal serupa terjadi juga saat race, di mana Alonso dan Stroll habiskan mayoritas balapan dengan mobilnya yang nampak begitu liar, dengan sliding sana, sliding sini. Jujur lebih kasihan ke pembalapnya yang harus mengemudikan mobil dengan handling separah ini selama lebih dari 50 putaran, karena sangat terlihat kalau Alonso harus berjuang keras untuk jaga kendali mobilnya di sirkuit. Handling sampah Aston Martin ini membuat banyak orang terheran-heran dan bertanya apakah ini mobil benar-benar hasil buatan dari Adrian Newey. Jika mesinnya buruk, setidaknya hal itu bisa ditutupi dari kemampuan Newey dalam membangun mobil yang sudah diakui cukup oke sejak dulu. Tapi pada faktanya, kondisi sasis EMR26 malah memperburuk performa mobil dengan handling yang tidak karuan. Muncul anggapan kalau Newey mendesain EMR26 dengan terlalu ekstrim karena terlalu diberi kebebasan dalam berkreasi, serta waktu yang mepet membuatnya mengorbankan beberapa perhitungan dalam pengembangan aero. Memang sejak pertama kali mobil ini menampakkan diri pada Shakedown Barcelona, desainnya merupakan salah satu yang cukup agresif, dan identitas Newey sangat khas dengan melakukan mobil yang ramping serta ringkas.
Bukan pertama kali juga Newey terlalu berani seperti ini, karena dulu di era McLaren saja salah satu mobil karyanya pernah tidak jadi dipakai karena terlalu agresif dan membuatnya rentan overheat. Newey sendiri mengakui secara terbuka bahwa dia mendorong desain yang ekstrim dan berani pada EMA 26 yang berkontribusi pada masalah performa mobilnya musim ini. Waktu pengembangan mobil yang terbatas membuatnya dan tim tidak sempat mencoba banyak alternatif desain, dan mau tidak mau mereka harus bertahan dengan satu konsep yang ekstrim dari Newey. Hasilnya adalah banyak muncul masalah-masalah yang tidak sempat mereka antisipasi sebelumnya pada aspek downforce yang tidak stabil, serta handling yang inkonsisten. Salah satu kemungkinan kesalahan kalkulasi desain Newey adalah di konsep seberapa tinggi high rake yang mereka pakai. Dengan kembalinya regulasi flat floor, Newey ingin kembalikan konsep mobil high rake atau mobil nungging seperti yang pernah ia terapkan di Red Bull dulu, dengan tujuan berikan ruang airflow sebesar mungkin di area diffuser. Konsep ini dipakai di EMA 26 dengan high rake yang cukup tinggi daripada tim lain. Tapi regulasi 2026 sepertinya tidak begitu cocok dengan model seperti demikian. Regulasi 2026 didesain untuk mengurangi dirty air dengan cara alirkan udara secara inwash dan membatasi outwash dari sayap depan. Otomatis, floor jadi lebih rentan kehilangan performa karena terbatasnya tim dalam cara manajemen outwash dengan desain end plate serta bargeboard yang tidak bisa sebebas regulasi 2021 ke bawah. Konsep high rake kurang cocok di regulasi saat ini karena floor jadi lebih rentan terpapar dirty air dari outwash tersebut dan menyebabkannya tidak bekerja optimal dalam pembentukan downforce. Oleh karena itu, mayoritas tim besar memilih tetap menjaga ride height agar tidak terlalu tinggi, karena mereka harus mengatur supaya outwash-nya tidak ganggu performa di floor. Selain faktor aero, EMA 26 juga masih obesitas sekitar 10-15 kg yang merugikan di sisa akselerasi dan handling dengan center of gravity yang tidak optimal. Desain sasis yang terlalu ramping membuat mobilnya jadi lebih rentan dengan masalah reliabilitas, terutama soal manajemen suhu mesin, dan kemampuannya dalam menyerap getaran yang ternyata juga jadi penyebab masalah vibrasi mesin. Problem diperparah juga dengan masalah fundamental Aston Martin di seputaran organisasi dan struktur tim yang buruk, yang berdampak pada proses desain serta produksi komponen yang dinilai Newey jadi sangat tidak efisien. Banyak komponen mobil yang tidak bisa dibuat selesai tepat waktu, dan memperparah keterlambatan pengembangan mobil. Gearbox buatan Aston Martin masih sebabkan banyak masalah drivability dengan integrasinya ke mesin Honda yang masih buruk, dan kedua pembalapnya sering alami problem sinkronisasi saat upshift ataupun downshift. Paling sering adalah downshift yang tidak sinkron dengan RPM mesin yang sebabkan engine braking jadi terganggu. Investasi di simulator juga dinilai Newey masih jauh dari kata akurat dalam memprediksi performa mobil, sehingga membuat banyak masalah baru yang bisa mereka ketahui saat di sirkuit. Jadi, problem di Aston Martin memang sangatlah kompleks dan punya penyebab multi aspek yang tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun saja. Adrian Newey memang punya andil dengan desain mobilnya yang kelewat agresif, dan sebabkan Aston Martin Honda alami sejumlah masalah handling. Tapi sejak awal kondisinya memang jauh dari kata ideal. Dengan terlambatnya dia gabung ke tim, lalu masalah-masalah soal operasional organisasi Aston Martin yang buruk, dan makin parah dengan situasi Honda yang tidak siap. Sisi positifnya adalah Newey mengakui sendiri kalau dia punya andil kesalahan dalam performa tim yang amburadul dan butuh waktu untuk bisa kembalikan posisi tim ke tempat seharusnya. Alasan kenapa mereka tidak kunjung upgrade adalah karena tim sengaja menunda upgrade-upgrade minor dan memilih fokus untuk satu paket pembaruan besar pada GP Hongaria. Newey menilai masalah EMA 26 tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam saja, dan mereka ingin memahami apa masalah fundamentalnya untuk bisa memperbaiki problemnya secara menyeluruh sekaligus. Newey sendiri berharap jika upgrade di Hongaria bisa mendongkrak performa tim, supaya bisa yakinkan Fernando Alonso untuk menunda niat pensiunnya dan bertahan musim depan. Meski Alonso sempat ungkapkan keinginannya untuk tetap balapan di F1 selama mungkin, tapi kondisi Aston Martin dan regulasi 2026 membuatnya mempertimbangkan untuk gantung setir lebih cepat. Baginya upgrade Hongaria bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan masa depannya di F1, tapi yang jelas bagaimana Aston Martin mempersiapkan 2027, dan apakah ada potensi bagi mereka untuk kembali kompetitif akan jadi penilaian utama Alonso. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.